Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik para ayah bunda, bapak ibu, wali santri Kutab Al-Ikhlas dan bapak ibu tamu undangan dari jamaah Masjid Al-Ikhlas. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini ya kita dimudahkan Allah hadir untuk sama-sama mengilmui tentang bagaimana menjadi orang tua yang benar dan baik ya. Karena Masya Allah hal yang tidak ada sekolahnya barangkali menjadi orang tua itu, tapi semua akan berperan ya. Lain halnya ketika urusan pekerjaan ya, ada yang jadi guru berarti harus kuliah berapa tahun? 4 tahun ya. Ada yang mau jadi tukang bangunan ya, harus teknik sipil, itu juga ahli dan itu membutuhkan sekolah yang panjang. Mau jadi dokter lebih panjang lagi, lebih susah lagi barangkali ya. Nah, yang tidak ada sekolahnya tapi kita akan terus ya membutuhkan ya dan terus akan berperan itu adalah orang tua. Maka memang tidak ada kata terlambat bahwa kita memang ya sudah kadung, itu fakta ya Pak. Tapi juga tidak boleh kita jadikan sebagai alasan. Karena Masya Allah kita belajar menjadi orang tua itu ketika kita sudah punya panduan yang lengkap, Al-Quran ya sudah, itu insya Allah yang terbaik ya. Kalau Bapak Ibu pernah buka Al-Quran itu ada berapa ayat Pak jumlahnya? 6.666 ya, kurang lebih lah segitu ya, 6.600 sekian begitu ya. Itu Masya Allah kalau dibagi 3, sepertiganya adalah kisah, sepertiganya ya. Kalau mau dibagi fase, lebih dari mungkin kurang lebih 4.700 itu turun di kota Mekah. Ini sedang membangun pondasi. Artinya bangunan Islam itu kalau ada berarti 6.600 sekian ayat itu, yang turun di Mekah itu 4.700. Itu hampir berapa? 2/3 ya, kurang lebih kan? Artinya apa? Ini berarti nggak kebetulan Al-Quran itu. Al-Quran nggak ada yang kebetulan Pak. Susunannya semua sudah terbaik insya Allah. Karena turun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Nggak pernah kebetulan Quran itu. Mau apapun itu, doa aja kita misalnya nggak sadar, pasti bapak-bapak kan doanya begini. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya. Doanya kan jelas ya Pak. Rabbana, ya Rabb kami, hablana, anugerahkan untuk kami, min azwajina. Bisa nggak kita minta anak soleh kepada Allah? Bisa, bapak-bapak ini bisa. Tapi oleh Allah disuruh mensolehkan istrinya dulu kan begitu ya. Karena doanya kan yaquluna rabbana hablana min azwajina, ya Allah solehkan dulu, anugerahkan dulu untukku pasangannya yang penyejuk mata.
Cirinya kalau diperintah dia tidak membantah, kalau ditinggal menjaga kehormatan dirinya, termasuk amanah terhadap apa yang diperintahkan oleh suaminya. Itu kan urut, Pak. Bisa nggak ibunya nggak solehah, anaknya soleh? Ya, bisa, Bu. Bisa ya. Pasti saya sering ngomongkan di setiap sesuatu itu ada pengecualian ya. Pak. Pepatah Indonesia mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya kan nanya, ada nggak yang jatuh dari pohonnya agak jauh? Ada kan? Ya kalau yang gondol kampret ya 1-2, kecuali kampret ndak seireng ya. Artinya yang kampret kelas berat itu ya, yang mudengan begitu ya. Nggawane ora mung siji loro, sakarung ya. Artinya ya ada, Pak, itu ya. Allah itu bicara dalam Al-Qur'an itu at-thayyibuna lit-thayyibat, janjinya Allah itu ya. Lelaki baik-baik dijodohkan oleh Allah dengan perempuan baik-baik begitu. Al-khabisuna lil khabisat, lelaki baik-baik, lelaki yang buruk Allah siapkan jodohnya perempuan yang buruk. Itu konsep dalam Al-Quran. Tetapi apa? Selalu ada pengecualian. Nah dibantah luna binuh kae wong soleh kok bojone rak bener ya. Berarti salah ayatnya, Pak. Ya ini yang pengecualian tadi. Jadi gitu. Ada memang Masya Allah itu untuk dijadikan pelajaran Bapak Ibu, bukan untuk dijadikan pembenaran. Tidak boleh kita ngomong lah Nabi Nuh saja gagal apalagi saya gitu. Nggak boleh ya. Karena itu sudah diabadikan oleh Allah untuk diambil pelajarannya, bukan dicari apa nih pembenarannya itu ya ini. Karena selalu begitu ya, mesti ada pengecualiannya karena Allah hendak memahamkan kepada kita bahwa semua itu atas kehendak Allah. Sesungguh-sungguh apapun kita hanya bisa ikhtiar, yang menentukan adalah Allah hasilnya itu. Baik, pada tema parenting, Pak, makanya memang tema parenting Nabawiyah itu tidak bicara pendidikan anak dulu sebelum bicara hak dan kewajiban orang tua, kan begitu ya. Kemarin sudah dibahas ya tentang surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Di situ Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini peran masing-masing. Ar-rijalu, bapak-bapak ini, lelaki ini, qawwamuna, apa kemarin qawwam? Pemimpin bagi alan nisa, bagi istri-istrinya. Tugas pemimpin apa, Pak, yang pertama dalam ayat itu ya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Selain membimbing istrinya, itu memang tugasnya mencari nafkah. Itu jelas. Kalau ibu boleh nggak perempuan cari nafkah? Boleh, Pak. Malah seneng bapak ya. Ya. Boleh ya, perempuan cari nafkah itu boleh, tapi pahami dulu skala prioritasnya. Karena wanita itu dimuliakan dalam Al-Quran. Allah sudah kasih petunjuk kan, ada 4 kemarin yang dibahas perannya ya. 1, didiklah hingga dia menjadi wanita yang solehah. Maka pendidikan anak-anak kita ini kalau perempuan cukup 4. Katanya ini jalan tol masuk surga itu perempuan cuma 4 ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, salatnya sudah tertib. Maka Pak di Kutab ini ya kita nggak muluk-muluk ya. Untuk kelas-kelas awal itu targetnya membiasakan sholat
dan itu memang pekerjaan yang butuh wastabir alaiha, kata Allah, sabar. Gampang nggak Pak bangunkan anak subuh? Saya nanya aja, nek gampang ya alhamdulillah, nek susah ya podro berarti, ya kan? Kan nggak gampang faktanya bangunkan anak subuh itu. Wah, itu ekstra betul itu ya. Makanya perintahnya Allah nggak hanya wasbir, wastabir, sabar sing tenanan itu, tahan emosi ya. Ya, meskipun sudah ditahan tuh kan kadang ya terluap kan. Padahal Nabi mengatakan muru auladakum bisolah, perintahkan anakmu sholat kalau usianya sudah 7 tahun itu. Makanya yang kutab awal 1 kita masih toleransi, yang usia 5, 6 itu bangunnya jam 5. Nanti usia 7 harapannya adzan subuh sudah bangun. Nanti sudah konon nih, sudah kelas usia 10 tahun ya kita ajari untuk bangun sebelum subuh ya. Begitu peningkatannya. Nah ini butuh ekstra Pak, kesungguhan ini, dan ini nggak boleh lelah kita, ini nggak boleh kalah. Wes pokoknya begitu ya, sak pintere panjenengan gimana caranya itu. Tapi kan orang tua punya ilmu. Nah, maka nanti ini kita bahas bagaimana menjadi orang tua yang penuh hikmah. Ini saya mengulang sedikit apa tema kemarin ya. Jadi jangan bicara, kita tidak akan, Quran tidak bicara tentang anak dulu sebelum selesai nih urusan pasangan ini. Meskipun mohon maaf, ujian orang berbeda-beda ya, beda-beda itu ya. Ada yang Masya Allah dimudahkan semua oleh Allah sejak awal, mulus saja rumah tangga itu. Ada yang diuji dengan ria-ria, dengan ombak. Emang begitu, ujiannya beda-beda ya. Ada yang diuji dengan anaknya, ada ya. Ada yang Masya Allah memang ujiannya itu kadang di luar dugaan kita. Begitulah ujiannya Allah, semuanya atas kehendak Allah dan semuanya untuk menaikkan level kita. Kan innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta sama hambanya diuji. Nah, karena ujian itu mau naik apa? Mau naik kelas kan gitu. Guru juga ujian Pak ya. Murid-murid itu nggak semuanya anteng, itu ujian memang itu. Men gurunya pinter ya. Oleh guru nek murid itu wis anteng kabeh, ya gurunya nggak tambah pinter nanti ya. Tapi ya nemen-nemen Pak ya. Artinya guru juga punya nggak bisa ya. Makanya mohon maaf nanti di kutab itu kita bicaranya bukan sekedar ya ngajar saja, tapi bagaimana membangun karakter. Ya, makanya tadi kenapa Quran di kutab kok tidak mengejar hafalan saja, tapi kok ada tadabbur. Tadi Al-Quran itu ada 6.600 sekian ayat, yang turun di Mekah itu 4.700. Itu membangun apa? Akidah itu. Ya, makanya tadabbur itu diutamakan. Artinya apa? Quran itu nggak sekedar dihafal Pak. Ya. Insya Allah Pak, menghafal Quran ini insya Allah ya, kalau nanti di level sudah masuk ke pondok itu gampang, nggak gampang gitu, tapi faktanya memang bisa insya Allah itu ya. Untuk menanamkan iman itu kan memang sejak dini. Makanya sahabat Nabi Jundub bin Junadah itu kan mengatakan ya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazzawiratun. Dulu kami ini menjadi murid-murid Nabi masih anak-anak remaja ya. Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dari Nabi sebelum kami belajar Al-Qur'an. Artinya itu bukan berarti nggak ngajari Quran. Quran enggak. Artinya lebih fokus membangun iman tuh maksudnya apa? Ayat ini turunnya perihal apa? Makanya misalnya anak-anak ini tentang muraqabah. Nanti kan kita mau bicara dari sosok ayah yang istimewa namanya Luqman Al-Hakim. Sudah masyhur, sudah dengar. Coba kita mau buka nanti lebih dalam, apa sih sebenarnya rahasianya kok bisa orang yang bukan nabi, bukan rasul, bahkan Luqman ini secara fisik itu Sudan Pak. Orang Sudan tahu nggak? Habasyi itu ya nggak menarik fisiknya Pak ya, tapi Masya Allah ini diabadikan, berarti perlu belajar bagaimana Luqman bisa hebat seperti itu.
Saya kembali ke tadi, maka kita tidak sekedar fokus kepada hafalan, tapi kita satu ya tadabbur kepada Al-Quran ya, membuka ayat demi ayatnya, mengenalkan kepada anak tentang kehebatan kebesaran Al-Quran. Kalau sekedar hafal tapi nggak paham tadi ya, ini Quran ini ada berapa fase misalnya, ada 2, Makkiyah, Madaniyah. Hafal Quran tapi nggak paham sejarahnya, sirahnya, padahal nggak bisa. Quran dilepas dari sirah itu nggak bisa. Kenapa? Karena sirah itulah yang mengerti kapan turunnya, peristiwanya apa, ya, di tahun berapa. Itu Makkiyah atau Madaniyah. Itu harus dipelajari dengan baik. Nah, ini. Kemudian yang kedua, kita juga ingin anak-anak ini tidak sekedar hafal tapi juga bagus bacaannya. Ya, makanya tahsinnya kita fokuskan kepada anak-anak. Baik, itu tadi peran perempuan ya. Jadi kalau sholatnya sudah tertib, ini kan ibadah mahdhah. Puasanya tertib, berarti kan amal pribadi ya. Dan berikutnya ini wahafidut farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Jadi karena memang faktanya jenengan yang sudah punya anak besar, lebih susah mana Pak? Punya anak laki-laki apa perempuan? Ya, laki-laki, kayak mesti anaknya lanang kayak. Lebih susah laki-laki Pak atau perempuan? Ya, ya ini wajahnya masih muda-muda, berarti belum ngerasake mungkin ya. Atau sama saja Pak? Iya, kalau Al-Quran kan jelas, walaisa dzakaru kal unsa. Lelaki itu nggak sama dengan perempuan Pak. Memang nggak sama semua itu. Ya sudah, dohirnya yang dijaga sudah beda, auratnya sudah berbeda. Nanti kemudian jelas dari sisi pengajarannya targetnya berbeda. Kemudian nanti hasil tarbiyahnya jelas medannya berbeda. Kalau perempuan itu nanti khidmat terbaiknya itu ya sudah di rumah, itu yang terbaiknya. Meskipun boleh kerja boleh, itu ada ayatnya dalam Al-Qur'an ya. Tapi nanti kan ada porsi yang harus difahami masing-masing pilihan ini. Ini sudah khatam ya pembahasan kemarin tentang peran laki dan perempuan, suami dan istri. Nah, ini baru bicara anak hari ini. Kita mau ngambil tokoh satu yang masyhur dari Al-Quran, yaitu surat Luqman. Berarti membicarakan sesuai dengan namanya, Luqman Al-Hakim. Baik, kita mulai dari ayat ke-12. Ya, ini tentang keteladanan. Berarti ini Quran ini Masya Allah, ya konsepnya jelas, ya contohnya ada begitu ya. Ayat ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini ayat yang banyak dilewatkan karena orang itu lebih fokus kepada konten nasihatnya, isi nasihatnya. Misalnya la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah misalnya. Atau tadi wala taqul lahuma uffin, jangan kamu berkata kepada orang tua, kasar maksudnya ya. Tegakkanlah sholat ya, rendahkanlah suaramu, jangan sombong. Itu isi semua. Yang hebatnya ya, Al-Quran itu urut nanti nasihat ini, memang betul urut ya. 1 Allah dulu, 2 orang tua, 3 muraqabah, baru 4 sholat, berikutnya nanti akhlak ya. Ini urut kan Pak. Kalau orang itu kan diibaratkan seperti pohon itu, asluha sabitun, pohon yang baik itu akarnya kokoh, kuat, menghujam ke tanah. Kalau manusia berarti akidahnya kuat begitu, kokoh. Maka membangun akidah itu Nabi lebih panjang daripada bangun fisik. Artinya apa? Ibadah dan akhlak muamalah itu lebih pendek, 10 tahun di Madinah itu ya. Baik, itu bicara masalah
yang terlewat adalah satu ayat ini, yaitu Allah menyampaikan dulu sebagai pengantarnya, dan sungguh kami telah anugerahkan kepada Luqman al-hikmah. Apa al-hikmah? Al-hikmah, al-hikmah itu menurut Ibnu Katsir adalah al-fahmu, pemahaman yang benar, yang baik. Jadi Masya Allah, berarti orang tua ini betul Pak, sebelum berharap banyak, sebelum berperan banyak itu ilmunya itu harus dimiliki dulu. Namanya al-fahmu ini. Al-fahmu, pemahaman yang benar, ya. Bahwa kita ini memahami anak itu sebagai apa? Beban, investasi, atau apa? Anak kita beban, ya, atau simpanan. Atau kalau investasi itu berarti investasi berarti harusnya apa, harapannya apa kalau investasi itu? Jangka panjang kan, ke depan kan. Makanya investasi itu 3 kalau dalam Islam diingatkan Nabi yang harus disiapkan, ya. Illa min shadaqatin jariyah, kalau dititipi harta maksimalkan, karena harta ini pasti dibawa mati, ya, pahalanya maksudnya. Yang kedua, ilmin yungtafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Makanya Nabi mengatakan tidak boleh hasad kecuali kepada 2 orang ini. Satu, kepada orang dermawan, wajib hasad. Oh, dia kok bisa ya? Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, andaikan saya dititipi ke apa namanya harta sebagaimana fulan, saya juga bisa. Insya Allah pengen seperti fulan. Itu baru niat, itu insya Allah Allah sudah berikan pahala. Itu makanya hasad kepada 2 orang itu boleh. 1 kepada orang kaya, 2 kepada ahli ilmu. Yang ketiga ini Pak, investasi kita ini waladun sholihun yat'ulah. Nah kita ini mohon maaf, harta nggak seberapa, ilmu pas-pasan. Yang dua ini, yang ketiga ini apa? Ya anak kita ini kan, Pak. Ya. Kecuali jenengan sugih blegedu, ya, duitnya tak berseri, ya. Ilmunya al-alamah sekelas Imam Ibnu Barak, ya, menguasai tafsir, fikih semuanya Pak. Ya ini. Lah kita ini kan enggak ini, ya. Duit pas-pasan, ilmu ya nanggung. Ya ketiga ini anak-anak kita ini harapannya kan ini waladun sholihun yatullah, wis itu. Makanya kita ini fokus dengan apa yang ada di depan kita, itu anak-anak kita. Itu insya Allah investasi semua itu anak-anak kita jangka panjang, kelak mereka ini yang akan mengirimkan kebaikan-kebaikan pahala kepada kita. Memang begitu, ya. Harus mindsetnya sudah sama dulu tentang pemahaman ini, bahwa anak adalah investasi akhirat orang tuanya, ya. Nah namanya investasi, sok rugi nggak Pak investasi? Ya. Misalnya investasi apa? Tanah, ya, orang itu, ya. Mesti untung nggak itu? Insya Allah, ya. Kalau kita yakin, insya Allah. Perihal hasil kita pasrahkan sama Allah. Tugasnya begitu. Kita itu sebagai ikhtiar yang terbaik. Ya, nanti insya Allah keberkahan itu betul akan Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Jadi Luqman yang pertama Pak, dia punya pemahaman al-fahmu. Yang kedua adalah al-ilmu. Ya beda ya pemahaman dengan ilmu. Jadi ilmu itu ya termasuk tadi ilmu tentang baik dan buruk, ilmu tentang tadi sholat, pembatal sholat. Dia mau nyuruh nih ilmu tentang tauhid juga harus punya ilmunya. Itu ilmu. Maka berarti yang pinter yang tua apa guru? Pertama, ada pepatah Arab, al-ummu madrasatul ula. Pendidik pertama itu adalah ibu. Tetapi katanya ada tambahannya, wal abbu mudiruha. Tapi kepala sekolahnya adalah bapaknya. Berarti tanggung jawabnya berat mana kepala sekolah sama guru? Ya. Kepala sekolah itu punya konsep, punya apa namanya rencana, punya kurikulum, guru tinggal menerjemahkan. Lah nek ora dadi berarti sing salah kepala sekolah apa guru nih? Ya,
Terus pokoknya paling gampang nyalahin sekolah kan ya. Nah ini mohon maaf ini memang begitu ya. Jadi karena kita ini guru semua untuk anak-anak kita ini guru semua ya, makanya harus punya ilmu ya, ilmu yang baik. Maka betul, saya ketika tadabbur surat Al-Alaq, surat pertama kali turun, bunyinya bagaimana? Apa bunyinya, Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa iqra itu artinya? Iqra, baca. Allah kasih indera kepada kita untuk cari ilmu 3. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum ya, la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan untukmu apa ini? Kuping ya, telinga buat mendengar kebaikan. Kemudian wal absara, apa ini? Penglihatan, wal fuada, dan hati untuk merenung, mentadaburi itu, memikirkan ya. Ini berarti telinga, mata, hati ini sumber alat untuk mencari ilmu kebenaran. Tapi Al-Quran tidak salah tempat mestinya ketika Allah pilih. Perintah pertama dari Allah adalah Iqra. Apa artinya, Pak? Baca. Coba saya nanya, sekarang kita lebih seneng ngaji dengan baca atau denger? Ya, kita ngaji paling penak ngrungokke apa maca? Ngrungokke tanpa dadi toh. Padahal konsepnya Al-Qur'an apa? Baca itu, bukan dengarkan itu. Berarti ada yang keliru, Pak, kita ini kalau lebih senang mendengar dan males baca itu. Ya. Dan lebih susahnya lagi, kayak nggak masuk akal ini. Ayat pertama bunyinya Iqra, turun di Mekah, bangsa Arab, yang jelas Allah garansi dalam Al-Quran itu bangsa Arab itu buta huruf ya. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina, Allah lah yang telah mengutus di kalangan umat yang ummi. Apa ummi? Buta huruf. Orang buta huruf kok kon moco? Masuk akal nggak? Artinya apa? Lebih berat lagi bagi mereka di awal itu. Mending kita cenger buta huruf nggak? Orang tua kita minimal kan enggak kan kita ya. Bisa baca itu Masya Allah. Artinya apa? Lebih Allah mudahkan kita dibandingkan di awal-awal Islam. Artinya Bapak Ibu, jendela ilmu itu di buku sebenarnya. Nah ini kalau jenengan mau alasan wis kadung tuwa, ya mari tularkan kecintaan membaca kepada anak-anak kita. Ya ngaji itu nggak salah, jiping ya Pak. Apa jenenge? Jiping itu ngaji kuping ya Pak. Ya lumayan kalau masih ada yang banyak yang nyantol ya. Jangan apa itu bungen tuwa melebu tengen metu kiwa ya. Ya katanya cik mending Pak masih nyantol itu ya, lewat lah gitu daripada melebu tengen balik tengen itu ya, mental berarti ya. Ya itu yo Pak Bu, kalau kita mikirnya mendang mending nggak maju-maju kita ya. Diajak sholat, yo Pak sholat ya ke masjid Pak no. Alhamdulillah ya, aku wis sholat mending timbang koncoku ke belas serak sholat tuh. Neng rumah wis mending Pak, wis seneng gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi harusnya kan naik levelnya. Yuk Pak ke masjid itu ya. Yang ke masjid yang masih terlambat, iya nggak boleh kita pakai mending. Ya cik mending aku gelem neng masjid meskipun telat timbang kae ora tahu neng masjid. Nek mikirin mending terus nggak maju-maju. Ya, kenapa? Nabi mengatakan tidak boleh untuk urusan akhirat kita melihat siapa yang lebih tinggi daripada kita ya, kebaikannya itu yang membuat kita akan terpabat karena dia punya hikmah, satu punya pemahaman, ilmunya banyak. Memang betul Luqman itu enggak dititipi oleh Allah ketampanan, dia lelaki yang hitam, legam, pesek, pendek ya, pendekar ya betul sekarang nih, pendek kekar ya. Luqman itu ya, dia juga enggak punya harta karena dia budak Habasyi ya. Dia juga tidak punya kedudukan, dia Habasyi budak itu, tapi dia punya apa? Kecerdasan dan kemauan belajar. Maka belajar terus Luqman ini. Maka sampai disebut ini satu-satunya Pak
orang tua yang isi nasihatnya diabadikan oleh Allah dengan lengkap. Ya kalau yang lain tidak kan, misalnya Nabi Yakub saja ketika mau meninggal dunia kan hanya mengumpulkan anak-anaknya. Ya ketika itulah kita akan lihat bagaimana kesungguhan orang tua itu. Nabi Yakub, masya Allah, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kan hanya itu pertanyaannya. Nah, kalau ayah meninggal, siapa yang kamu sembah sepeninggal ayah? Itu memastikan saja bahwa anaknya masih muwahhid begitu. Baik, ini yang kedua ya. Jadi orang tua modelnya satu al-fahmu, yang kedua al-ilmu. Maka memang penting ya kita kalau nggak punya buku ya pinjam yang punya buku. Tapi budaya membaca itu harus jadi kebiasaan atau hobi barangkali. Ada yang hobinya baca, hobinya baca. Kalau hobi setiap hari nggak Pak hobi? Orang hobinya sepeda, berarti ambedino sepedaan nggak? Iya biasanya kan sepekan sekali ya Pak. Berarti saya khawatir hobinya baca mocornya mong seminggu sekali ya. Karena bukan kebutuhan kan, kecuali makan. Masa makan hobi? Kan kebutuhan itu. Artinya apa? Kepada ilmu itu betul para ulama ilal ilmi ahwaju minhum ila tu'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Artinya apa? Ini mohon maaf, uang belanja kita untuk konsumsi ini harusnya ya tuku beras kurang kok tak pemenang gue tuku kitab itu ya. Asal tipis-tipis hadis arba'in dihafal misalnya itu ya. Sirah Nabawiyah. Ada yang nggak punya Sirah Nabawiyah? Ada sirah Pak. Padahal kita mau belajar sirah ini anak-anak ini ya. Sirah Nabawiyah. Nah nggak punya, ke rumah saya ada 3 atau 4 itu ya. Boleh Pak belajar ya. Di sirah harusnya punya kita. Itu panduan betul sirah itu. Jelas sirah itu panduan Pak ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Maka hadisa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmah liqaumi yuqinun. Loh, sirah itu panduan. Ya. Mohon maaf, ini orang tua harusnya punya kitab sirah minimal, Sirah Nabawiyah. Ya. Kita kenapa membaca sirah itu kita seakan-akan sedang dikasih jembatan sama Allah untuk melihat kehidupan Nabi zaman dulu, kayak kita pernah hadir di situ gitu. Dan semuanya penuh hikmah. Kenapa nanti dijelaskan Pak, kenapa Nabi kok masih kecil tinggalnya di Bani Sa'ad? Ada yang kebetulan Pak enggak? Tidak. Kenapa kok Nabi kemudian jadi penggembala kambing? Nggak ada yang kebetulan. Allah hendak menyampaikan, loh, Nabi usia Nabi itu 63 tahun Pak. Usia kenabiannya 23 tahun. Usia manusia biasa berapa berarti? 40 tahun. Lebih panjang manusia sebagai manusia biasa atau sebagai Nabi? Sebagai manusia biasa. Makanya ini panduan ya. Kenapa kok Nabi jadi penggembala kambing? Itu ada ilmunya semua ya. Ini semua sirah itu pasti itu adalah sebuah keteladanan dan semua ada unsur apanya? Ada hikmahnya. Bagi siapa? Hudan wa rahmah liqaumi yuqinun, bagi yang yakin bahwa sejarah ini akan berulang kembali insyaallah ya. Jadi orang tua mohon maaf tadi harus punya ilmu, seneng baca Pak. Ya kalau belum yang berat-berat, yang ringan-ringan Sirah Nabawiyah. Nanti baca tentang hadis atau tafsir-tafsir ringan-ringan itu penting ya, agar kita memiliki banyak hikmah. Berikutnya kata Ibnu Katsir, hikmah itu yang ketiga adalah apa? Ilmu bertutur. Ilmu apa? Apa ini? Berbicara Pak. Ada sekolahnya loh, apa itu? Public speaking ya. Yang orang diajak bicara, saya tuh nggak tahu, nggak standar ya, karena nggak pernah ikut kelas public speaking. Itu kan jarane ono suara apa ini dalam,
ada suara luar, ada duduknya harus tegap ya. Nanti tangannya geraknya sekian diatur semua Pak, itu ada ilmunya ya. Nah ini nggak pakai ilmu saya buat ini. Lah itu ilmu bertutur itu maksudnya adalah agar orang tua itu memahami ya bagaimana menyampaikan sesuatu dengan baik. Tadi kan ini kan alat Pak, ilmu itu kan alat. Ibaratnya itu alat ya. Ada nanti sirah, ada akidah, ada hadis itu kan semuanya alat ini. Nah, cara menggunakannya itu ternyata butuh belajar ilmunya itu ya. Tidak setiap alat yang tajam itu, tidak setiap alat yang bagus itu menghasilkan hasil yang bagus kalau cara menggunakannya tidak pas, tidak punya ilmu itu. Coba ya misalnya ini Anda ini dikasih mesin jahit yang paling istimewa, mereknya paling jos gitu Pak, dikasih jahitan, kon jahit jadi enggak? Oh enggak mudeng caranya ya. Artinya apa? Enggak cukup dengan ilmu saja. Maka yang membuat Luqman penuh hikmah itu adalah salah satunya dia punya ilmu cara menasehati. Nah dari mana belajar? Tentunya dari petunjuk. Berarti kan kita kalau kita banyak referensi kan, kita bicara Nabi. Ada buku namanya judulnya Rasul Al-Muallim, Rasul Sang Guru. Wa asalibu fi ta'lim, dan bagaimana cara Nabi mengajar itu. Ada misalnya begini Pak, ada konsep yang dipakai Nabi itu konsep apa ini? Meja makan. Nah, meja makan Pak. Adabnya orang makan tuh meneng apa bicara? Ya. Nabi kalau makan diem atau bicara? Diem. Ora ubah. Mosok mama ora ubah. Ya. Ya ada kalanya diem, ada kalanya bicara kan begitu ya. Artinya apa? Itu momentum di situ, apalagi kepada anak-anak itu tempat terbaik, waktu terbaik untuk membiasakan kebaikan kepada anak-anak. Maka di Kutab ini Pak, kita ada yang namanya kudapan waktu istirahat. Disitulah anak-anak diajari tentang satu adab makan ya. Nabi aja termasuk diceritakan oleh Anas bin Malik, dia ceritakan dulu ketika saya masih kecil ya membersamai Nabi ya, saya namanya anak kecil ketika makan yang paling disukai meskipun kadang tempatnya jauh, dia ngambil yang paling jauh Pak itu, kemudian diambil langsung dimakan kan. Kemudian Nabi kan mengambil tangan saya dan mengatakan ya, ambillah ya yang paling dekat darimu ya, makan dengan tangan kananmu, ucapkan bismillah. Ini adab ya. Tuh satu adab makan, dua ada berbagi Pak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Tidak bakal kamu mendapatkan birra, kebaikan sampai kamu mau berbagi apa yang kamu cintai. Maka anak-anak ini memang betul masa berbagi itu mohon maaf ya, ada yang perlu kita paksa, ada yang perlu kita ingatkan terus tentang berbagi itu ya. Ya. Itu memang manajemen meja makan itu berbagi itu. Kita di sini akan ajari anak-anak untuk berbagi ya. Itu penting ya ketika ada momentum-momentum itu. Dan Nabi kadang begitu memanfaatkan waktu. Kadang ketika perjalanan itu, makanya ada hadis Ibnu Abbas ya, ketika dia safar sama Nabi kan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh memanfaatkan momen. Saya pernah digonceng Nabi satu saat itu. Kemudian di tengah-tengah jalan Nabi berkata, "Ya gulam, nak, inni u'allimuka kalimatin." Aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Apa itu? Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Pendek Pak. Selesai ya, jalan lagi. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, senantiasa kamu akan dapati Allah di sisimu ya. Kemudian
Sama, idasta anta fasta'in billah. Nah, kalau minta tolonglah hanya kepada Allah. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sesuatu, mintalah juga hanya kepada Allah. Ini anak berapa tahun tadi? Anak usia 10 tahun. Hadis nasihatnya pendek tapi diulang-ulang. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah di sisimu. Itu pendek. Itu namanya ilmu. Ya. Anak-anak itu kadang begini, Pak. Ketika dia dihukum oleh guru misalnya, ditanya, tadi kamu melakukan kesalahan, nak? Iya. Terus diapakan sama bu guru? Tadi dinasehati. Nasihatnya apa? Lupa. Gurunya panjang banget ngomongnya kok. Anak itu, Pak, kira-kira kita ngomong itu sing masuk berapa? Misalnya itu. Lo kan kadarnya, Pak. Makanya pendek sering, ya. Pendek sering. Kan begitu. Anak itu begitu. Usia 10 tahun, Pak. Jadi nggak usah kedawan itu, ya. Misalnya nasihatin tentang sholat tuh nggak usah, ya. Sholatlah, nak. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari fahsya wal mungkar. Itu di melongotrok bocah ini. Kedawan nasihatnya, ya. Nah, sholat, ya. Mau nggak disayang Allah? Sholat. Nah, pendek aja itu anak itu. Nah, ini namanya ilmu bertutur, ya, dari Rasulullah ini. Pendek tapi diulang-ulang. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tuja'aka, idza sa'alta fas'alillah. Itu mengkaitkan dengan Allah, semuanya pendek. Contoh, Pak, itu kadang Nabi pakai sentuhan tangan, sentuhan fisik kan. Nabi pernah misalnya ada anak kecil, ini lebih kecil lagi, saudaranya Anas bin Malik kan, Abu Numair, ya. Satu hari dia punya burungnya mati, ya. Nabi itu menghentikan menghentikan aktivitasnya, deketi itu, ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair gitu. Abu Numair, kenapa kok nangis? Ya, burung saya mati, Nughair, burung kecil saya mati ya Rasulullah gitu kan. Nabi itu menghibur anak ini, ya tentu dengan bahasa anak-anak, ya. Dan yang menarik, Pak, di Quran itu ini yang juga memang butuh membiasakan, ya. Yang banyak bicara bapaknya atau ibunya di rumah? Ya, ibu, ya, Pak. Betul, Bu? Gitu itu, ya. Iya. Itu memang karena kita memang berangkat dari nggak punya ilmunya dulu, ya. Padahal Masya Allah, kalau kita berangkat punya ilmu, karena merubah sesuatu yang sudah turun temurun, pokoknya bapak tugasnya golek duit, ibu tugasnya mulang anaknya. Itu sudah kadung di sini, nggih. Wis kadung ngoyot, ya. Bongkar ke kangelan begitu, ya. Apalagi bapaknya nggak cocok dengan konsep ini, ya. Ngomong wis kerja kon mulang tadi itu, ya. Kita abot kan, ya. Tapi kita bicara dulu konsep ini. Perihal nanti praktek kita belum bisa itu, yaitu urusan nanti kita yang jelas konsep itu benar pasti itu. Perihal nanti amal itu kan mastata'tum, kita semampu kita berkembang terus, bertahap bertumbuh itu. Konsepnya Quran jelas, Pak. Ya, ayah itu yang paling dominan kalau konsepnya Quran, ya. Makanya semua nasihat-nasihat itu mesti datang dari ayahnya kalau bicara konsep Quran. Kan ada berapa itu? 17 diskusi, ya. Diskusi orang tua itu. Ada Nabi Ibrahim ngobrol sama Ismail, ya, sama Ishak. Ada Nabi Yakub cerita sama Nabi Yusuf, ya. Ada Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya, ya. Ada juga siapa itu misalnya yang laki-laki siapa berarti? Dan bapak-bapak yang lain. Nah, ini Luqman ini, ya, yang kita ceritakan nih bicara dengan anaknya. Memang faktor paling banyak, bukan faktor, ya, personal yang paling banyak dibicarakan dalam ayat itu adalah para bapaknya. Ya, artinya memang begitu. Ini belum kita uji. Kalau kitab lain ada yang pernah menguji katanya.
anak-anak dikasih pulpen sama satu lembar kertas kosong, ya, bukan untuk ujian Pak. Anak-anak dikasih tugas. Sekarang anak-anak tulis pengalaman adik-adik bersama ayahnya. Tuh. Ada yang bingung, main nulis bingung. Apa ya Ustadz, kok nggak ada yang berkesan gitu? Bapaknya tuh nggak ada, di filenya tuh nggak ada, pokoknya ya. Ada yang mengumpulkan kertasnya utuh Pak, utuh kosong itu, kosong gitu. Ya. Ada yang kebak memang itu, ya. Setiap akhir pekan diajak ayah, misalnya jalan-jalan, ya. Setiap pagi diajak ayah ke masjid, ya. Setiap liburan diajak ayah ke tempat kakek nenek. Itu berarti kan ada kenangan semua itu. Ada yang kertasnya kosong loh Pak itu. Apa ya? Ayah itu berangkat kerja, saya belum bangun. Ya, pulang kerja, ayah main HP. Nggak pernah ngobrol sama saya. Jadi nggak ada filenya Pak, kosong itu. Perlu dicoba nggak di sini nanti? Hadir nggak kita? Dan ini nggak boleh disetting Pak ya. Dik nanti ada gitu diisi yang penuh ya. Ini namanya pencitraan ya. Nah itu fakta Pak. Memang itu nyata. Berarti seberapa sering kita hadir di anak-anak kita, di situ yang menempel di anak-anak kita ya. Malam membersamai barangkali ya, membangunkan untuk sholat ya, menyimak hafalan ya, mengingatkan tentang tadi mungkin sederhana ya, tentang kewajiban-kewajiban sekolah, PR dan lain sebagainya. Karena memang faktanya itu butuh pembiasaan yang begitu itu. Itu Pak namanya hadir di benak anak itu belum tentu, dan nggak jamin kan orang tua yang tinggal di rumah lama itu bisa dirasakan kehadirannya oleh ayah, itu belum tentu. Sama bunda yang lama di rumah itu belum, nggak menjamin bahwa interaksinya lebih baik daripada bunda yang tidak selama itu. Kenapa? Ada yang namanya waktu yang kualitas, ada yang waktu kuantitas. Kualitas itu berarti ia hadir secara fisik, ia hadir secara apa? Secara roh, didik ya. Makanya meskipun di rumah tapi sibuk dengan sendiri-sendiri, berarti kan ini bukan quality tapi quantity ya, kuantitas saja, yang waktunya memang panjang di rumah terus tapi nggak dirasakan oleh anak-anak kehadiran di rumahnya itu ya. Ini perihal ilmu bertutur. Nah kalau kepada anak gede lain lagi nanti. Contohnya kepada siapa di sini? Kepada Abdullah bin Umar. Mohon maaf, saya memang tidak masuk ke konten terlalu panjang karena nanti konten ini bisa kita baca sendiri ya. Kan sudah masyhur ini. Yang perlu dan jarang dibahas itu adalah tentang kok bisa ya Luqman itu nasihatnya didengar oleh anak-anaknya. Ini yang kok bisanya itu yang mau dibahas, yang kita bahas dari tadi ini. Ilmu tentang bertutur itu yang ketiga itu kan, ilmu tentang menasihati, ternyata ada ilmunya. Ya kepada anak dewasa, ya jangan diperlakukan seperti anak-anak Pak. Ya. Nabi ketemu Abdullah bin Umar di usia 17 tahun. 17 tahun. Itu sudah dewasa kan? Baliknya sahabat itu rata-rata 14 tahun. Maka Nabi melarang anak di bawah 14 tahun ikut jihad, itu dilarang sama Nabi. Karena patokan rata-rata akil balik itu di zaman Nabi adalah usia 14. Ini usia 17 jelas sudah balik. Apa ketika ketemu Nabi? Nabi ngasih nasihat, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kun fid dunya, tinggallah di dunia ini seakan-akan kamu apa? Gharibun, orang asing, bukan warga lokal Pak. Artinya apa? Kalau warga setempat itu ya berarti salawase mau manggon di situ. Kalau kita bukan warga itu artinya apa? Kita ini kan tidak akan tinggal di situ. Artinya apa? Di dunia ini jangan merasa ini tempat kita, selesai di sini. Tapi tumbuhkan rasa dalam dirimu, kita ini pengembara. Ya. Maka idza asbahta fala tangtadiril masa wa idza amsaita fala tangtadiril subah. Kamu kalau di waktu pagi ya nggak usah nunggu-nunggu sore. Kalau di sore hari jangan nunggu-nunggu pagi. Artinya apa? Manfaatkan terbaik waktumu. Wah ini orang besar Pak, nggak perlu
jelimet-jelimet, banyak-banyak, tapi coba pakai apa ini? Kayak semacam ini peta saja ya. Artinya apa? Ya begini hidup ini ya, kayak musafir itu. Kamu bisa terjemahkan sendiri begitu. Artinya kurang lebihnya Nabi hanya mengasih gambaran-gambaran globalnya, dan itu sudah dengan kiasan pengembara, orang asing, itu kan kiasan-kiasan semua. Lah hasilnya dahsyat itu. Nah yang termasuk lupa juga kadang kita ini kan, Masya Allah, kenapa kok tidak berasar kepada anak-anak kita itu ya, nyuruh belajar anak-anak kok nggak belajar itu ya, mohon maaf. Ada nasihat dari Nabi yang sangat ya dirasakan oleh sahabat. Misalnya di sini ada kisah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kalau nggak salah adiknya Hafsah ya, anaknya Umar bin Khattab. Satu hari Abdullah bin Umar itu tidur di masjid. Ketika tidur di masjid itu kebiaran kalau nggak salah. Tang ini sudah siang kan, kemudian dibangunkan. Ternyata yang bangunkan siapa? Rasulullah kan. Dia kan malu sekali itu. Ya bahasan itu mungkin bocah kok neng masjid mau pindah turu itu ya. Kebetulan neng masjid kan tahajud, tapi dia nggak tahajud Pak. Dia malu sekali itu. Wah, ternyata dia cerita pagi harinya sama kakaknya Hafsah itu, cerita ya bahasanya mungkin mbak atau gimana, saya ketiduran tidur di masjid ya, sampai malu. Lah kok malu kenapa? Saya bangun, yang bangunkan Rasulullah ternyata begitu. Kan isinya double Pak. Nabi itu ke masjid berarti hampir komat kan Nabi kalau ke masjid itu. Kan Nabi itu selalu sholatnya di mana? Di rumah. Ya. Bahkan setahu saya Nabi nggak tahiyatul masjid. Masuk masjid ya sudah Nabi sudah akimi sholat, komat begitu. Kan begitu Nabi. Ya. Jadi sebenarnya komando komat itu haknya siapa? Imam. Cuma imamnya soalnya hari ini imamnya kan imam akhir zaman ya. Orang dibatasi ya tekone akhir-akhir ya, maka dibatasi. Artinya kisah ini hendak disampaikan Abdullah bin Umar tuh tangannya siang begitu, maka dia malu sekali. Kenapa? Saya itu mimpi Mbak, mimpi saya itu mau dibawa dua orang sampai ke tepian neraka ya, tempatnya di situ tinggi, kemudian dalam menyala-nyala itu. Kemudian saya bangun, ternyata saya bangunkan itu Rasulullah ya. Hafsah itu cerita kepada Nabi Muhammad, kemudian Rasul hanya mengatakan ya, ni'mar rajuli Abdullah idza qamal laila. Mendengar kisah itu Hafsah cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, Abdullah itu kenapa tidurnya sampai bangun kesiangan? Dia itu mimpinya tadi malam itu dibawa dua orang sosok kayak malaikat itu, kemudian disampaikan di sebuah tempat kayak neraka begitu. Kemudian dia terbangun, ternyata yang bangunkan jenengan ya. Nabi hanya menanggapi kisah ini, sampaikan kepada adikmu Abdullah ya, ni'mar rajuli Abdullah idza qamal laila. Anak muda paling istimewa itu adalah Abdullah bin Umar, andaikan dia kalau malam tahajud begitu ya. Ini hadis ini disampaikan oleh Hafsah kepada Abdullah bin Umar. Ya, Rasul dawuh begini, nikmar rajuli Abdullah idza qamal lail. Sebaik-baik anak muda itu Abdullah, andaikan dia sholat malam. Masya Allah, Abdullah itu Pak, begitu dengar itu dari Rasulullah, sejak hari itu sampai meninggalnya tidak pernah lupa sholat malam. Ya, itu misalnya kita yang ngomong sama anak kita, sebaik-baik pemuda itu kamu andaikan mau sholat malam. Kira-kira anak kita terinspirasi nggak kalau yang ngomong kita? Ya tergantung yang ngomong kan. Nah, saya ngomong ratu tahajud, alah Pak belas ora tahu. Ya misalnya kan begitu, anak itu kan sederhana itu. Ya. Kalau yang ngomong bapaknya sudah rapi, sudah selesai witir, anak dibangunkan, nak bangun yuk witir ya. Ini latihan sholat malam, anak ya begitu, karena yang dilihat sudah begitu ya. Makanya kembali tadi, hikmah itu selain kepandaian bertutur juga keteladanan, ternyata bisa ngasih contoh kepada anak-anak kita. Jadi banyak PR ayah bunda ini kalau kita bicara tentang
kepantasan kita ya agar nasihatnya didengar oleh anak-anak kita. Ternyata kita tadi butuh 3. 1 al-hikmah al-fahmu, yang kedua adalah al-ilmu, yang ketiga kemampuan menyampaikan. Maka ada kalanya memang ya orang tidak punya ilmu bertutur yang baik itu pengennya apik malah jadi jelek gitu ya, beda tompo, salah tompo. Kenapa? Kita tuh mungkin ada orang gaul sama kita itu kita nggak bisa bedakan dia itu marah atau ngomong biasa, karena setiap omongannya nadanya dhuwur wae, ora lempeng wae iki jane jengkel pura ya gitu. Ya. Ya. Anak-anak kadang begitu kan, anak-anak kita ini ya. Ya, kalau dimarahi terus itu ya anak kita mohon maaf, kalau sering dimarahi dia akan menjadi pendendam. Itu pasti. Ya, pendendam itu. Maka bisa jadi, makanya di mana-mana Pak ini korban itu nanti jadi objek, itu sering sekali menjadi subjek di kemudian hari apapun ini. Ya. Pernah mendengar kan kasus mohon maaf pelecehan seksual. Ya. Pelecehan seksual Pak, itu rata-rata yang menjadi dulunya menjadi korban itu kemudian malah menjadi pelaku. Ya. Anak-anak yang dibully oleh lingkungannya, entah di rumah, entah di lingkungan masyarakatnya, di sekitarnya, anak yang dibully dia akan tumbuh dengan dendam. Dia bully minimal kepada siapa? Adiknya itu. Ya. Jadi memang kita bicara masalah apa nih ilmu tentang apa namanya ini psikis anak itu juga penting sekali. Ya, anak itu betul kita inginnya baik ya. Misalnya Pak, jenengan karena kelihatan ingin mantap itu anak subuh wis pokoknya piye carane tangi ya, mungkin geret ke kamar mandi didusi mungkin ya. Biur itu ya. Ya. Anak itu Pak, tangi turu kok digebyur itu, apa yang terjadi? Melek nggak? Melek tapi penuh dongkol kan gitu. Ya. Maka diukur. Ada memang nggak ada ukurannya yang pasti Pak, ya. Batasan kapan bolehnya. Tapi begini, pembiasaan itu akan membentuk. Memang suruh sabar, wastabir alaiha. Sudah dengan berbagai cara kok masih susah. Memang begitu ayatnya. Tentang sholat itu memang paling berat ya. Makanya disuruh bersabar. Wasbir alama asobak, sabar ya. Ini kembali ke tadi. Orang yang tidak punya ilmu cara menasihati yang baik, dia sedang seakan-akan merasa sedang menasihati padahal sedang menjatuhkan anak. Mohon maaf, termasuk membanding-bandingkan itu dihindari sejauh mungkin. Banding-bandingkan, dibandingkan dengan temannya, dibandingkan dengan kakaknya, dibandingkan dengan adiknya, itu menyakitkan. Ya, kenapa? Karena bukan begitu cara menasihati anak itu menjatuhkan namanya ya. Ketika kamu tuh malas sekali nggak kayak kakakmu itu rajin itu sedang menyemai bibit apa tadi ya. Dia merasa harga dirinya sedang dijatuhkan, maka tumbuhkan kepada anak-anak ya. Ada saatnya memang dia harus, makanya Islam itu punya hukuman, konsepnya jelas Islam itu kapan menghukum, kapan memuji ya. Anak yang tumbuh terus dengan hukuman, terus dia akan dendam. Anak yang tumbuh dengan pujian, terus dia akan menjadi sombong. Ketika nanti, mohon maaf, di satu lingkungan dia salah, ditegur, dia nggak terima. Karena nggak biasa ditegur. Itu masalah. Ya. Padahal Nabi begitu. Nabi itu ya menghukum ya, memuji itu. Ada anak kecil ini. Ada anak kecil, tapi nggak dibiarkan sama Nabi. Disuruh beli anggur sama Nabi, malah dipangan Pak bocah ini. Jenenge bocah apa? Ayo halaqain begitu kata Nabi. Sini. Khain itu apa? Pengkhianat ya. Sini. Anak nggak amanah, dijewer sama Nabi Pak itu. Ya, itu. Tidak kemudian wis rapopo, jeneng bocah ya cok ngono kuwi. Ya jangan rapopo, itu popo itu. Ya, ya. Jadi keburukan itu jangan dibiarkan itu. Ya, Nabi tegas itu ya. Anak kecil mangan dengan tangan kiri, ngambil yang paling jauh oleh Nabi nggak dibiarkan. Nabi hentikan makannya, diambil tangan kanannya. Nak, ambil yang paling dekat darimu, ya makan dengan tangan kananmu, ucapkan Bismillah. Itu teguran. Kenapa? Nabi hendak membiasakan itu. Ya.
Jadi semua pakai ilmunya, Pak. Mukul juga ada ilmunya dalam Islam, itu nggak boleh. Jangankan kepada yang ini dewasa, ya, ya. Kepada anak-anak lebih-lebih. Dewasa jelas itu surat An-Nisa itu ayat 35 itu, ya. Wa in khiftum syiqaqa bain, sebelum ayat itu gimana itu? Wa in ketika Allah bicara tentang fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhah wallati takhafuna nusyuzahunna, dan istri-istrimu yang kamu khawatirkan nusyusnya, pembangkangannya, kata Allah faiduhunna, nasihati dengan baik-baik. Ingat, Allah melarang langsung mukul, nggak boleh. Faiduhunna, nasihati baik-baik. Kok nggak mempan, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Ya. Boleh seranjang nggak disentuh, boleh suami tinggal di luar kamar, ya, nggak disentuh. Ini perintahnya, tapi tidak keluar rumah. Itu konsepnya. Ya. Kalau nggak mari, ya, dinengke tambah kesenengan, tambah dodron Jawane ya, beneran Pak, ya, malah bebas suka sampean gitu misalnya itu. Ini berarti kan wis nemen. Wadribuhunna, maka pukul, ya sudah begitu tuh istri kok begitu tuh ya. Tapi ini pukul mendidik. Namanya didik itu sewajarnya Pak, orang full power ya. Ya ini. Itu kepada orang tua yang sudah punya apa ini? Daya nalar, apalagi anak-anak itu. Nggak boleh anak itu kok nggak murojaah sabet. Ya, nggak ngerjakan PR gajul misalnya ya. Ya, nggak boleh ya. Jadi ada ilmunya, tapi juga nggak boleh dibiarkan nggak ngerjakan tanggung jawabnya itu, ya diingatkan itu, dimotivasi ya. Ini jadi ayah bunda ada ilmunya semua ternyata, termasuk ilmu memukul, mukulnya di mana, kapan dipukul, usianya berapa, itu ada ilmunya. Jadi harus imbang, ya kadang dipuji, kadang dihukum ya. Ini konsep semua dalam Islam ini. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika memuji para sahabat itu dalam pujian yang sebatas sewajarnya, tidak pujian yang melenakan. Karena betul ada pepatah itu, pujian itu membunuh itu. Ya, kenapa? Ya tadi memuji terus itu menjadikan anak itu seakan-akan apa? Nggak ada salahnya. Apalagi kalau kita sudah pasrah kepada guru kita. Ini saya belum masuk bab adab nanti. Bab adab mencari ilmu itu salah satunya tadi suhbatul ustad. Ya, kata Imam Syafi'i ini, Anda ini nggak bisa dapat ilmu kalau nggak punya 6 modal kan tadi. Dakaun, hirsun, istihadun, dirhamun, wasuhbatul ustad. Suhbatul itu artinya mulazamah, mendampingi guru. Lazama yulazimu, mulazamah tentu nempel terus, artinya apa? Mendatangi alim itu. Ilmu itu tidak akan Allah berikan kepada mereka yang tidak punya adab. Maka kata gurunya Imam Malik itu, gurunya Imam Syafi'i, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab yang baik itulah ilmumu akan kamu dapatkan. Ada guru besar dari madhab Syafi'i Hanafi namanya Imam Az-Zarnuji, itu ngarang kitab Ta'limul Muta'allimi, Thariqat Ta'allumi, judulnya Ta'limul Muta'allim. Buku itu ditulis Pak karena prihatin beliau, prihatin banyak ahli ilmu pinter-pinter Pak, ya hafidz Quran, hafal ribuan hadis, tapi nggak berkah ilmunya. Tanda nggak berkahnya itu apa? Tanda nggak berkahnya itu tadi tidak menjadikan anaknya tawadhu. Ya, tambah ilmunya, tambah sombongnya, tambah ilmunya, tambah suka mendebat. Itu satu, nggak keberkahannya. Yang kedua, ilmunya itu memang tidak berkah, itu nggak menyebar, tidak intisar itu. Lah maka beliau itu prihatin. Makanya kitab Ta'limul Muta'allim itu ditulis karena prihatin. Banyak anak pinter tapi nggak punya akhlak, nggak punya adab itu. Ya. Maka kitab itu ditulis oleh beliau. Ada 13 pasal di situ. Ada pasal 13 pasal itu dimulai dari niat, termasuk ada pasal itu bagaimana memuliakan guru. Yaitu di adab itu. Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum, ini kitab paling legendaris ya. Sudah diterjemahkan, silakan senangan tadi beli. Saya nggak promo karena saya nggak jualan buku ya. Ya. Larang nggak? Yo larang ilmu orang larang ya.
50.000 Pak kalau nggak salah yang tipis itu ya, murah berarti ya. Itu penting. Kitab yang ditulis oleh para ulama karena prihatin melihat ahli ilmu tuh kok nggak berkah ilmunya tadi, mendebati orang, membicarakan keburukan orang lain, guru-gurunya, guru kok dibicarakan keburukannya oleh murid-muridnya. Dari mana berkahnya? Nggak ada itu. Ya. Maka masya Allah kita ini memang terlambat ya. Saya mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim juga belum lama-lama sekali. Padahal itu sebelum belajar semuanya itu harusnya kitab itu yang dipelajari. Kenapa? Itu adab. Insya Allah ulama-ulama salaf sudah membuktikan. Kami belajar hadis cukup 20 tahun, tapi belajar adab butuh 30 tahun. Ya, artinya apa? Lebih panjang belajar adabnya. Adab menghormati guru, adab ketika dihukum oleh guru bagaimana bersikap, itu ada semua nanti di kitab Ta'limul Muta'alim itu ya. Termasuk guru juga harus punya adab ketika ngajari murid itu ya. Satu, dengan penuh keikhlasan, kesabaran. Model guru itu sabar, ikhlas, tidak cileaten. Oleh guru mutungan itu Pak, ngadepi murid itu kan ya mutung kan itu ya. Maka guru harus ikhlas, sabar ya. Banyak, ada 13 sifat seorang guru ketika mengajar murid-muridnya. Itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, wali santri dan tamu undangan dari Kutab Al-Ikhlas. Jadi banyak sekali yang harus disiapkan oleh kita para pendidik agar penuh hikmah kita ini. Baik, adapun konten nasihatnya tidak saya bahas di hari ini ya. Ada berapa ini? Satu, terkait dengan jangan mensekutukan Allah. Yang kedua, birrul walidain. Batasannya sampai didetailkan. Nek kamu dipaksa orang tuamu untuk berbuat yang bertentangan dengan agama, fala tuti'huma, jangan kamu taati, tapi tetap bergaul dengan akhlak yang baik kepada orang tua. Boleh beda prinsip, boleh beda agama bahkan itu, tapi kalau urusan agama tegas, tapi urusannya muamalah berikan yang terbaik. Kemudian juga ngajari muraqabah ya. Muraqabah itu merasa Allah melihat, mengawasi semua yang dilakukan. Termasuk berikutnya ngajari sholat amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ini juga nggak gampang Pak, amar ma'ruf nahi mungkar ini. Makanya suruh wasbir ala ma sabaq, sabar. Yang terakhir, jangan sombong ya. Memalingkan wajah dari manusia kan melengos karena sombong ya. Ini yang diajarkan kepada anak-anak, bahwa di atas langit ada langit, di atas orang pintar, wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang alim itu masih ada yang lebih alim. Kita ini kan alim itu kadang kan alim dialimke Pak ya. Misalnya kayak kata dalam tempurung ada peribahasa gitu ya. Dia ketika ngomong kungkong gitu, wis rumusane suaraku paling jos ya gitu. Karena dia dalam tempurung, begitu toke di luar tempurung, dia krungu suara manuk luwih apik, baru sadar Kak, jebule suaraku eleke pol gitu kan itu. Ya. Orang itu rumangsa ilmunya sudah wah hebat itu karena dia barangkali belum keluar. Ya. Coba kalau ilmu hari ini konsensus kayak Imam Malik itu buat kitab namanya Al-Muwatta. Setelah dibuat nggak dicetak Pak, diedarkan ke ribuan ulama di zamannya, dikaji, diteliti, dilihat, wis kitab ini nggak ada cacatnya ya. Al-Muwatta disepakati oleh para ulama baru dicetak itu. Lah kita ini mohon maaf kalau baru misalnya punya kelebihan hafal 30 juz, di luar kita itu ada puluhan ribu orang hafal 30 juz ya. Kita bisa bahasa Arab, sebelum kita sudah ada mungkin jutaan orang bisa bahasa Arab. Oh, kita pintar mergone koncone bodoh-bodoh kan ya nggak Pak? Bintang itu kan bersinar itu gara-gara di tengah gelap gulita. Coba disandeke karo bulan bintang itu belerut gak? Ya blas ra ketok kan. Kita tuh
pinter tuh karena kurang piknik saja, kurang serawung itu ya. Coba serawung sedikit tuh kalau jebule masya Allah belum ada apa-apanya kita ini. Makanya terus tumbuhkan kemauan untuk mempelajari ilmu-ilmu. Yang terakhir, waqsid fi masyika waqdud min sautik, rendahkan, sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ini buah dari tarbiyah itu adalah akhlak. Betul, akhlak itu memang sesuatu yang paling didasarkan. Iya. Boleh kita mengklaim akidahnya kokoh, ibadahnya semangat luar biasa, tapi orang nggak peduli. Orang cukup melihat akhlaknya dia, gaya bicaranya dia bagaimana, muamalahnya baik enggak, itu orang itu. Kan saya sering berulang kali, jenengan bertamu ke rumah tetangga, ada pohon mangga, pohonnya gede dhuwur, buahnya lebat. Anda akan ngomong apa? Kan nggak mungkin ngomong, Pak, masya Allah akarnya mantap gitu kan? Kan nggak mungkin, kan dia mesti masya Allah buahnya mantap sekali Pak, lebat sekali. Itu kan bicara masalah hasil. Nah, ketika bicara masalah hasil itu ya berarti bicaranya kan masalah sesuatu yang kelihatan. Nah kalau nggak kelihatan kan nggak orang nggak bisa menikmati apa yang tadi dihasilkan dari pendidikan itu. Ini barangkali kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.